Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil jurnal kita, integrasi kendaraan listrik dalam jaringan logistik berkelanjutan untuk mengurangi jarak jejak karbon dengan dosen pengampu Bapak Tri Mulyono dengan mata kuliah sistem jaringan transportasi. Baik, bisa kami beranggotakan Natasha Putri Kalista, Ilham Wiata Dewanda, Fahri Akbar Kurniawan, Trama Aditya Kustiawan, dan saya sendiri Kaisar Wahyu Darmawan. Pada subbab materi yang akan kita bahas malam ini adalah pendahuluan, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil pembahasan, saran kesimpulan, dan daftar pusaka. Oke. Oke. Untuk pendahuluan dari jurnal ini adalah perubahan iklim akibat peningkatan emisi karbon mendorong perlunya solusi ramah lingkungan di berbagai sektor, termasuk logistik, kendaraan listrik atau electric vehicle menjadi salah satu solusi yang menjanjikan dalam mendukung transportasi berkelanjutan. Dengan mengadopsi teknologi seperti motor BLDC dan sistem manajemen baterai, kendaraan listrik menawarkan efisiensi operasional sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Integrasi EV ke dalam sistem logistik berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingginya biaya awal, kurangnya infrastruktur pengisian daya, dan resistensi terhadap perubahan di kalangan tenaga kerja. Namun dukungan kebijakan pemerintah seperti insentif, finansial, dan pembangunan infrastruktur dapat mempercepat transisi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi kendaraan listrik dalam mengurangi jejak karbon, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang relevan untuk implementasi yang efektif dalam jaringan logistik berkelanjutan. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis potensi kendaraan listrik dalam mengurangi emisi gas rumah kaca ketika terlibat dalam sistem logistik berkelanjutan, mengidentifikasi teknologi utama seperti motor BLDC dan sistem manajemen baterai yang mendukung efisiensi dan pergerakan EV dalam operasional logistik. Yang ketiga, mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penerapan electric vehicle, termasuk biaya tinggi, resistensi terhadap perubahan, dan kebutuhan pelatihan. Mengevaluasi yang keempat, mengevaluasi peran kebijakan pemerintah seperti insentif finansial dan pengembangan infrastruktur pengisian daya dalam mendukung adopsi kendaraan listrik. Yang kelima, memberikan rekomendasi strategi untuk mengatasi tantangan dalam integrasi kendaraan listrik ke dalam sistem logistik. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Prama Aditya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengumpulan data. Mengumpulkan artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dari sumber-sumber terpercaya. 2. Kriteria pemilihan. Memilih sumber daya berdasarkan kata kunci seperti kendaraan listrik, logistik berkelanjutan, sistem manajemen baterai atau BMS, dan pengurangan emisi karbon. Fokus pada publikasi antara tahun 2019 hingga 2024 untuk menjaga relevansi data. 3. Analisis data. Melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola pada dan hubungan antar konsep terkait manfaat EV, tantangan implementasi, serta kebijakan pendukungnya. 4. Sintesis hasil. Menyusun sintesis temuan untuk memberikan wawasan mengenai integrasi kendaraan listrik dalam logistik berkelanjutan dan menyusun rekomendasi strategi. Baik, berikut adalah table of SOTA. Nomor 1, yaitu judul penelitian, strategi pemanfaatan kendaraan listrik berkelanjutan sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon.
Hasil penelitian tersebut yaitu kendaraan listrik menghasilkan polusi udara yang jauh lebih baik atau lebih sedikit dan dapat dikatakan mendekati nol jika dibandingkan dengan kendaraan berbasis mesin pembakaran internal atau ICE. Kendaraan listrik cocok untuk menanggulangi masalah pencemaran udara terutama di perkotaan. Penggunaannya dapat mendukung upaya penurunan emisi GRK Indonesia dari sektor transportasi sebagai saran dalam mensuplai pasokan listrik untuk baterai dan menggunakan energi nuklir. Itu pada tahun 2021. Dan juga kaitan dengan penelitian, yaitu hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kendaraan listrik menghasilkan polusi udara yang jauh lebih sedikit dibandingkan kendaraan berbasis mesin, sehingga sangat relevan untuk menanggulangi pencemaran udara, terutama kawasan perkotaan. Penekanan ini sejalan dengan tujuan penelitian saya yang berupaya mengintegrasikan kendaraan listrik ke dalam jaringan logistik untuk mengurangi jejak karbon. Oke, Pak Arul bisa dilanjut. Oke, baik. Maaf sebelumnya. Dilanjut tabel of SOTA yang kedua, yaitu penelitiannya bernama peran kendaraan berbasis listrik untuk mendukung transportasi yang berkelanjutan. Ada dua alternatif, yaitu kendaraan listrik berbasis teknologi hybrid dan hidrogen, dan kendaraan listrik berbasis teknologi baterai. Berdasarkan hasil komparasi antara kendaraan listrik BEV dan hybrid, disimpulkan bahwa BEV mempunyai kelebihan, tidak menghasilkan emisi gas buang, dapat menemukan hilirisasi industri baterai kendaraan listrik di Indonesia, dan mendukung mobil listrik nasional berbasis baterai. Eh, itu jadi pada tahun 2024, dan kaitannya sebagai berikut, yaitu penelitian sebelumnya membandingkan dua teknologi kendaraan listrik, yaitu hybrid dan berbasis baterai, dan menunjukkan bahwa BEV memiliki keunggulan signifikan, seperti tidak menghasilkan emisi gas buang, mendukung hilirisasi industri baterai, dan berpotensi mempercepat pengembangan mobil listrik nasional berbasis baterai. Selanjutnya, selanjutnya yaitu pengoptimalan jaringan logistik berkelanjutan, yaitu dengan tantangan dan peluang. Hasilnya, pengoptimalan jaringan logistik berkelanjutan memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Dengan memanfaatkan peluang ini, perusahaan dapat memenuhi tujuan berkelanjutan sambil mengoptimalkan rantai pasok mereka. Kolaborasi dengan mitra bisnis dan pemasok diperlukan untuk mencari solusi bersama, sementara teknologi seperti sensor LOT atau IoT dan sistem manajemen rantai pasok cerdas dapat membantu mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Itu terjadi pada tahun 2024. Dengan kaitan dengan penelitiannya itu menunjukkan bahwa pengoptimalan jaringan logistik berkelanjutan memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang juga bertujuan untuk mengintegrasikan kendaraan listrik atau EV dalam sistem logistik untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan. Baik, bisa dilanjut. Hasil dan pembahasan tantangan dalam integrasi kendaraan listrik di sektor logistik. Integrasi kendaraan listrik dalam sektor logistik menghadapi beberapa tantangan signifikan. Yang pertama, jangkauan terbatas. EV memiliki jarak tempuh yang lebih pendek dibanding kendaraan berbahan bakar fosil, menghambat pengiriman jarak jauh. Yang kedua, biaya awal tinggi. Harga kendaraan listrik yang mahal dibandingkan kendaraan konvensional menghalangi adopsi oleh perusahaan logistik. Selanjutnya, infrastruktur pengisian. Kurangnya stasiun pengisian daya yang merata, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala besar. Dan yang terakhir, waktu pengisian. Waktu pengisian baterai yang lebih lama dibandingkan dengan pengisian bahan bakar konvensional mengurangi efisiensi operasional. Solusi untuk mengatasi tantangan. Untuk mengatasi tantangan kendaraan listrik, beberapa solusi dapat diterapkan, seperti pengembangan infrastruktur
pengisian daya di lokasi strategis termasuk pusat distribusi dan jalur utama untuk memudahkan pengisian cepat. Selain itu, teknologi baterai yang lebih efisien dapat berkapasitas tinggi perlu terus dikembangkan agar kendaraan listrik dapat menempuh jarak lebih jauh dalam sekali pengisian daya. Subsidi dan insentif pemerintah seperti pengurangan pajak atau insentif pembelian juga penting untuk menurunkan biaya awal kendaraan listrik. Terakhir, adopsi model bisnis fleksibel seperti sistem pengisian cepat atau penyewaan baterai dapat membantu mengurangi waktu pengisian dan meningkatkan efisiensi operasional kendaraan listrik. Selanjutnya, implementasi kendaraan listrik dalam jaringan logistik berkelanjutan. Implementasi kendaraan listrik dalam jaringan logistik berkelanjutan dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah penyusunan rencana infrastruktur yang matang untuk memastikan operasional yang lancar. Perlu dibangun jaringan stasiun pengisian yang efisien dan tersebar di seluruh area operasional logistik, termasuk titik-titik penting seperti pusat distribusi, terminal, dan jalur pengiriman utama. Kolaborasi antara berbagai pihak seperti pemerintah, perusahaan logistik, penyedia infrastruktur, dan produsen kendaraan listrik juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung transisi menuju kendaraan listrik. Di sisi operasional, pengguna perusahaan logistik perlu mengoptimalkan rute dan jadwal pengiriman dengan memanfaatkan teknologi untuk beroperasi dengan minimal gangguan. Terakhir, perusahaan harus melakukan pengukuran dampak lingkungan dan biaya secara rutin untuk mengevaluasi pengurangan emisi gas rumah kaca dan penghematan biaya operasional sebagai bagian dari upaya membangun jaringan logistik yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Dengan langkah-langkah ini, kendaraan listrik dapat menjadi elemen kunci dalam menciptakan sistem logistik yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran dalam penelitian kita. Kesimpulannya, integrasi kendaraan listrik dalam sektor logistik menawarkan potensi besar untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Namun, tantangan utama seperti jangkauan terbatas, infrastruktur pengisian yang kurang memadai, biaya awal yang tinggi, dan waktu pengisian yang lama perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan adopsi kendaraan listrik. Solusi yang dapat diimplementasikan termasuk pengembangan infrastruktur pengisian yang lebih luas, investasi dalam teknologi baterai yang lebih efisien, serta dukungan dari pemerintah melalui insentif dan subsidi. Selain itu, integrasi model bisnis yang fleksibel dan perencanaan rute yang efisien dapat membantu mengoptimalkan penggunaan kendaraan listrik dalam operasional logistik. Implementasi kendaraan listrik dalam jaringan logistik berkelanjutan memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak dan pengukuran dampak yang kontinu untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Sarannya untuk artikel ini atau penelitian ini yaitu untuk mendukung transisi menuju kendaraan listrik dalam sektor logistik, disarankan agar perusahaan logistik bekerja sama dengan pemerintah dan penyedia infrastruktur untuk memperluas dan mempercepat pembangunan stasiun pengisian listrik, terutama di lokasi strategis. Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan untuk melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baterai yang dapat meningkatkan jarak tempuh dan efisien kendaraan listrik. Pemerintah juga perlu memberikan insentif yang lebih besar bagi sektor logistik untuk mendorong adopsi kendaraan listrik, seperti pajak yang lebih rendah atau subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, sektor logistik dapat bergerak menuju solusi yang lebih berkelanjutan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebihnya, tidak ada salah kata, mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.